Tidak ada sejarahnya penentang Rasulullah itu, penentang Allah dalam sejarah ketauhidan itu menang. Tidak ada, tetap dihancurkan oleh Allah. Ini kausalitas, sebab akibat. Artinya siapa yang menapaki tangga kesombongan, keangkuhan, bahkan sampai mengakui Tuhan, menentang kerasulan, akibatnya kehancuran. Itu sebab akibat, tidak bisa dibantah. Dan itu ada dalam sejarah yang disampaikan oleh Allah melalui sumber kehidupan syariat kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka seperti air kalau sudah sampai 100 derajat Celcius, mendidih dia. Itu sunnatullah, tidak berubah dimanapun, kemanapun dunia ini. Kalau sudah air 100 derajat Celcius, mendidih. Sejarah seperti itu. Siapa melakukan hal ini, hancur. Siapa yang melakukan hal ini, mendapat pertolongan dari Allah. Itu mutlak. Kaum Nabi Saleh, kaum Hud, kaum Ad, kaum Nabi Musa, Fir'aun, yang melaksanakan pengingkaran dengan hal yang sama terhadap kebenaran, terhadap ketuhanan, dia hancur juga, pasti gitu. Tidak ada sejarahnya penentang Rasulullah itu, penentang Allah dalam sejarah ketauhidan itu menang. Tidak ada, tetap dihancurkan oleh Allah. Ini kausalitas, sebab akibat. Artinya siapa yang menapaki tangga kesombongan, keangkuhan, bahkan sampai mengakui Tuhan, menentang kerasulan, akibatnya kehancuran. Itu sebab akibat, tidak bisa dibantah. Dan itu ada dalam sejarah yang disampaikan oleh Allah melalui sumber kehidupan syariat kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka seperti air kalau sudah sampai 100 derajat Celcius, mendidih dia. Itu sunnatullah, tidak berubah dimanapun, kemanapun dunia ini. Kalau sudah air 100 derajat Celcius, mendidih. Sejarah seperti itu. Siapa melakukan hal ini, hancur. Siapa yang melakukan hal ini, mendapat pertolongan dari Allah. Itu mutlak dan ada dalam sejarah. Pembelajaran ini ketemunya dalam sejarah. Dan sejarah disampaikan oleh Allah melalui sumber syariat kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian diantaranya juga kita sampaikan dulu makanatu, posisi atau derajat tarikh ini dalam kehidupan kita. Para ulama mengatakan itu adalah diantaranya tarikh itu sama dengan az-zakirah, ingatan kita, kita ingat gitu. Coba kalau kawan sebulan kalau ketemu kemudian lupa dia, kan sesuatu yang tidak baik. Apalagi yang hilang ingatan, wah itu penyakit yang paling kita takuti itu. Ada orang kecelakaan langsung blank, diajari lagi dari A, B, C gitu, walaupun bisa kembali, tapi hilang ingatan. Ini luar biasa. Sejarah itu ingatan umat ini gitu. Jangan sampai lupa umat ini terhadap sejarah. Bahaya betul. Sama dengan kita yang hilang ingatan gitu. Itu yang menyebabkan kita itu terjerumus ke dalam lembah musibah atau kehancuran yang sama. Karena lupa gitu. Di situ ada lubang. Dulu dia jalan sini, kemarin sore dia jalan situ, jatuh ke lubang itu.
Besok jalan lagi dia jatuh ke situ. Kenapa katanya? Lupa gitu. Kan ngeri itu. Sejarah seperti itu. Kalau kita melaksanakan hal-hal yang sudah ada dalam sejarah sebab akibatnya disampaikan oleh Al-Quran, begini kalau kalian begini, begini hasilnya. Kalau begini, begini hasilnya. Lalu kita jalani juga, kita tapaki juga tangga-tangga jalan-jalan menuju kehancuran. Ini kan orang yang hilang zakirahnya, yang hilang ingatannya, hilang sejarah. Maka sejarah itu sama dengan ingatan. Penyakit hilang ingatan ini paling kita takuti, Pak. Paling kita takuti. Dan Rasulullah berdoa kalau ingatan kita hilang, kan, na'udzubika minal haram, min su'il kibar. Itu doa Rasulullah gitu. Nah, sejarah diibaratkan oleh para ulama seperti itu. Kemudian diantaranya juga Bapak Ibu sekalian, sejarah itu termasuk ilmu syariat, ulum syariah, yang ulama berkhidmat terhadap ilmu ini dari dulu. Artinya dari dulu-dulu itu sejarah dicatat. Dan bahkan sejarah itu dibandingkan dengan rawi hadis. Kalau ada rawi hadis yang mulai berbohong dengan periwayatannya, maka kami bandingkan dengan sejarah. Jadi ulama itu menjadi tolok ukur sejarah itu. Ada yang merawikan hadis sami'tu, saya dengar dari guru saya, katanya. Padahal guru itu meninggal sebelum dia lahir. Nah, ini kan sejarah nih. Di sejarahnya bahwa guru ini meninggal sebelum ini lahir. Tapi dia bicara dalam periwayatannya sami'tu, saya mendengar. Berarti dicek dengan sejarah. Apalagi setelah datang Islam, sejarah itu bukan sesuatu yang catatan saja gitu. Dia akan berbicara tentang dakwah, dia berbicara tentang akidah, dia berbicara bagaimana agama dibesarkan, bagaimana di situ ada pejuang-pejuang yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, di hari-hari yang mulia. Itu semuanya dalam sejarah. Dan itu menjadikan sejarah ini ilmu yang mulia. Maka ulama berkhidmat menulis ulama itu. Banyak sekali ulama. Imam At-Tabari menulis sejarah, tafsir dan sejarah. Ibnu Ishaq tulis sejarah. Dan dengan sejarah mereka bisa nanti menengok. Nah, ini dia yang akan kita bahas di kesempatan berbahagia ini, lanjutannya, yaitu ahdaf, tujuan mempelajari sejarah. Jelas ya dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam sejarah-sejarah mereka, para rasul wal anbiya, ibrah, pelajaran, durus, liulil albab, bagi orang yang betul-betul punya lub berfikir gitu. Ibrah, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang besar dalam sejarah ini. Maka kita tengok dalam Islam. Dulu memang sejarah Romawi itu ya tentang kelahiran raja, anak raja, kematian anak raja gitu. Dijadikan penanggalan dari kerajaan itu Romawi, berdasarkan raja ini, raja itu gitu. Ketika Islam, wah itu berbeda sekali sejarah itu. Nabi Muhammad lahir, dia menerima wahyu, bagaimana prosesnya, bagaimana dia menyampaikan Islam. Sejarah-sejarah terdahulu dalam Al-Quran juga luar biasa. Dan Allah mengatakan, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan kepada engkau ya Rasulullah, wahai Muhammad, cerita para rasul ini. Untuk apa? Ma yusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan jiwa. Ini dia sejarah, menguatkan jiwa kita. Oh, terdahulu nabi-nabi dulu dibelah, nabi yang masuk ke dalam pohon, dibelah pohonnya oleh terbelah
untuk membujuk, memberikan semangat kepada siksaan yang telah dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ma nusabbita bihi fuadak, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan jiwa. Dengan sejarah kita baca, Masya Allah, ternyata kaum terdahulu tidak sebanding, Pak. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, pemuda Kahfi yang 7 orang itu dalam sejarah, coba Bapak baca, tidak sebanding, Pak, dengan kita. Masya Allah perjuangannya. Apalagi sudah ada filmnya, jadi ilustrasinya agak tergambar. Film Ashabul Kahfi itu, coba Bapak baca, Masya Allah, itu tak tanggung-tanggung. Perjuangan pemuda, orang pembesar, pemuda tapi dia pembesar di sebuah kerajaan itu, memilih dari kemuliaan posisinya, memilih untuk mereka mentauhidkan Allah. Dan dikejar-kejar, dibunuh, dikejar-kejar, mereka tetap mempertahankan akidahnya. Masya Allah. Itu kalau dibandingkan dengan kita, Allahu Akbar, nggak ada apa-apanya kita. Maka kita jadi tetap tasbitul qulub, disebabkan oleh sejarah ini. Maka ibrah-ibrah ini yang penting kita menjadi tujuan dari sejarah itu. Kalau ada baca sejarah lalu nggak dapat ibrahnya, ini memang sangat jangan sampai Bapak Ibu sekalian membaca sejarah lalu tidak ada pelajaran dapat diambil, dibaca aja gitu kan. Bahkan capeknya dapat kan, tanggal sekian, tahun sekian, sianu. Itu yang banyak kadang-kadang murid-murid kita yang belum sampai kepada maqasid, tujuan dari sejarah ini untuk apa dipelajari ini? Anak sianu, kerajaan Abbasiyah itu Al-Mansur bin siapa, anaknya bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Untuk apa ini kakek-kakek ini dipelajari? Katuk kami aja hafal, kami kakek kita aja nggak hafal, mah kita masa ngapal kakek orang pula? Beda Bapak Ibu sekalian. Itu kakeknya pejuang Islam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupannya bisa menjadi tuntunan hidup kita karena dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedalah dengan kakek kita kan. Kita wajar lupa karena nasab di Indonesia juga tidak seperti Arab menjaga nasab. Jadi dars mempelajari. Makanya ulama tujuan mempelajari sejarah itu khidmatul hadir wal mustaqbal. Untuk berkhidmat kita menata kehidupan hari ini dan masa depan itu dengan sejarah. Maka kalau kita tidak punya sejarah, itu kemana-mana aja Pak larinya. Indonesia kalau nggak punya sejarah, wah entah kemana-mana perginya negeri ini. Satu bawa ke sini, yang satu bawa ke sini. Oh kata ulama, baca sejarah kita. Kayak apa ulama masuk ke Nusantara ini? Dari nol Islamnya menjadi hampir 100% Muslim. Siapa itu orangnya? Siapa yang berani mempertahankan kemerdekaan? Berjihad diwarisi, jihad diwarisi Pak. Jihad itu kan berperang. Kalau duluan orang kita yang mati. Artinya darah para syuhada itu diwarisi. Bukan warisan harta, mewarisi perjuangan sampai titik kemerdekaan kita. Sejarah itu untuk menata hari ini dan kemana negeri ini ditata kembali. Wah itulah sejarah gitu. Tidak bisa kita zigzag. Oh sini, besok ikut negeri ini, besok ikut ke sana. Nggak bisa itu. Hancur-hancuran kita nanti. Nah, maka dalam sejarah itu untuk berkhidmat kepada kita. Dan dari sisi yang lain, kita ambil satu contoh yang paling dekat di hari ini kita pelajari, saudara-saudara kita yang sedang pergi haji. Pak. Ada yang belum berangkat ya, tapi ada yang semoga mereka semua haji mabrur dan
selamat kembali ke negeri kita, dan kita juga mendapat fadilah-fadilah dari bulan-bulan ini, bulan haji ini. Ini coba Bapak Ibu sekalian, ini yang lebih ini lagi, sejarah seorang Rasul Nabi Ibrahim dan anaknya Rasul Nabi Ismail dan istrinya Hajar. Itu bukan sekarang, dulu kakek-kakeknya Nabi Muhammad ribuan tahun yang lewat, cerita kaum terdahulu. Tapi ajaibnya Bapak Ibu sekalian, ada penggalan hidup mereka, bukan penggalan hidupnya, beberapa penggal hidupnya itu menjadi bahkan rukun dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji. Nah, ini sejarah ini, Pak. Artinya kalau kita pergi haji tidak paham ini, berarti sah hajinya terus pulang, itu aja nanti rugi kita. Maka harus pahami sejarah ini. Kalau sampai ke Masjidil Haram itu, kalau kita nggak tahu sejarahnya Bapak Ibu sekalian, kita akan terperangah. Wah, ini pembangunannya Masya Allah ini. Apalagi kawan-kawan sama-sama tender pergi kan, sama-sama ikut proyek. Entah loh yang buat cendekonya. Mondiang itu untuk 200 tahun, 250 tahun ketahanannya. Itu pun sampai 250 tahun belum juga apa-apa, dia belum rusak. Lalu dibikin pelebaran, meruntuhkannya saja. Kasihan kita nengok alatnya itu. Itu paling dibicarakan. Kalau nggak tahu sejarah, haji tidak dapat mengambil ibrah dari sejarah itu. Coba bayangkan penggalan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Nah, bagaimana mereka? Anak pendidikan, dia bilang pendidikan umpamanya. Berarti kan dia yang masuk. Siti Hajar ditinggal di situ. Kemudian anaknya Nabi Ismail baru kecil sekali, ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi? Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah, saya tinggalkan keluarga saya biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada kehidupan di situ. Enggak akan bisa makan dia. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, tapi dia di sisi rumah engkau, yaitu Masjidil Haram. Nah, ini kan menjadi inspirasi pendidikan sampai hari ini, bahwa inti utama dari sebuah pendidikan itu masjid. Generasi ini harus dekat masjid. Diambil itu menjadi inspirasi. Rabbana liyuqimus shalah. Nah, ini dia misinya. Bikin sekolah, Rabbana liyuqimus shalah, supaya anak ini menjadi generasi yang sholat. Maka kurikulum sekolah itu wajib ke sana arahnya. Kalau enggak, inilah yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Rugi kita. Apalagi sejarah yang sudah dikukuhkan oleh Allah menjadi syariat kita, rukun dari syariat kita, yaitu haji. Itu bukan sembarangan lagi itu sejarahnya. Ya, kalau kisah Nabi Lut tidak menjadi rukun, ini penggalan kisah ini menjadi rukun Islam, dan setiap tahun dirotasi oleh umat Islam ke sana. Umat Islam terpaut hatinya ke sana, semua umat Islam. Kalau bisa lah setiap tahun kita naik haji. Begitu melahirkan generasi yang siap menjadi seorang mukallaf. Nabi Ibrahim pulang, ditinggalnya anak 15 tahun. Setelah itu pulang dia, ketemulah sama anak dengan ibu yang di sekolah, ditinggal di pondok pesantren, Pak, di asrama kan, cuma tidak ada kawannya, masih sendiri kan, di samping rumah Allah. Nah, ini yang di Nusantara nanti oleh para ulama dibikinkan asrama pendidikan yang betul-betul taklilul alaiqid dunyawiyah. Kalau Imam Az-Zarnuji dalam ta'limnya, salah satu adab mereka itu diminimalisir
dari ikatan-ikatan kepentingan dunia, mengkhususkan diri dalam menuntut ilmu. Nah, ini modelnya, inspirasinya dari di antar anak di situ nggak ada gangguan duniawiya di situ. Nggak ada handphone, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada kerja, nggak ada, pokok ngafal saja. Terima ilmu, ngafal. Maka para ulama dulu ikhtaru al-ghurbah, mereka memilih untuk terasing dari kehidupannya. Kalau dulu zamannya kan mencari ulama, ada ulama di Baghdad, dijual rumahnya, dijual semuanya, jadikan emas, mereka beli berangkat untuk ke ulama itu, tinggalkan semuanya. Mereka memilih untuk terasing dari kehidupan dunia ini, khusus menuntut ilmu. Begitu dulu, makanya ada as-safar, perjalanan menuntut ilmu para ulama dari sini Samarkand, Bukhara, kemudian ke India, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, balik lagi Baghdad, Mesir, begitu dulu. Dan sekarang sudah di Nusantara itu ke pesantren. Mereka ghurbah juga, terasing juga dari alaik duniawinya. Nah, ini inspirasi supaya anak betul-betul siap, dan di situ ada masjid, ada gurunya, ada ilmu-ilmu yang mereka persiapkan. Bapak Ibu sekalian, nah ini menjadi inspirasi umat. Lahir manusia yang siap menjadi orang-orang generasi yang siap menerima syariat ini dengan senang, tanpa beban. Itu gimana itu pendidikannya Bapak Ibu sekalian? Jangankan untuk menyuruh sholat Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim itu pulang, apa katanya? Wahai anakku, saya bermimpi, inni ara fil manam. Saya mimpi Rasul itu kan wahyu. Saya mimpi, saya menyembelih kamu. An azbahuka, saya sembelih kamu. Artinya Allah perintahkan untuk sembelih kamu. Perintah Allah. Fanzur madza tara. Gimana ini anak? Gimana pendapat kamu? Itu anak siapa yang mendidiknya? Ibunya yang mendidik. Siti Hajar. Luar biasa itu pendidikan. Apa jauh anaknya? Bukan suruh sholat mah mudah sekali itu. Ini tertinggi nih, langsung pengorbanan jiwa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintah kepada engkau. Sembelih aku, sembelih, saya siap. Cuman tajamkan pisaunya, tutup mata saya. Itu cuma permintaannya. Lalu dia pergi, direbahkan badannya. Masya Allah, ini kesiapan iman, mentalitas menerima perintah Allah. Harus kita lahirkan lembaga-lembaga pendidikan kita ke arah itu. Anak kalau sudah SMP itu mukallaf, mereka menuju umur yang mukallaf, umur yang akan menerima beban syariat. Dia wajib sholat, dia wajib berdakwah, dia wajib ini, dia nggak boleh ini, dia nggak boleh itu dalam syariat kita. Lalu kalau ada pendidikan kita Bapak Ibu sekalian yang nggak mengambil ibrah dari begini-begini ini, lalu terlahir anak kita umur 15 tahun tamat sekolah, dan dia di sekolah itu hidupnya, lalu mereka nggak siap melaksanakan perintah Allah. Disuruh sholat nggak mau, ada yang mau tapi nggak bisa, ada yang beralasan, Masya Allah, alasannya banyak sekali. Dibilang ini larangan Allah nggak paham. Masya Allah, ini kegagalan kita dalam mengambil ibrah, sehingga hadir kenyataan hari ini kita tidak terinspirasi dari sebuah sejarah yang hebat ini dalam pendidikan anak generasi. Apalagi ke depan kita mau apa ini? Anak kita nggak siap dengan syariat. Syariat ini mulia. Kita tahu syariat ini mulia. Kalau kita dilaksanakan selamat dunia akhirat. Tahu kita itu. Anak kita juga yakin juga mungkin. Tapi nggak mampu dia melaksanakannya. Kenapa? Basis
pendidikan keluarga kita, pendidikan formalitas yang ada di kita, tidak mengarah kepada pembelajaran sejarah yang agung ini. Masya Allah, ini pembelajaran ini yang penting, dan itu sejarah yang betul-betul ditunjuk menjadi basis dari salah satu dari tiang agama ini, yaitu haji. Nah, semangat inilah yang penting kita lahirkan terus, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Nabi, pembelajaran ini kita tengok gitu. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, penggalan ceritanya. Nabi Ibrahim ini kan banyak penggalan ceritanya. Dia mencari Tuhan. Wah, itu luar biasa pembelajaran. Ini pembelajaran bagi anak-anak kita, generasi kita yang menuhankan akal. Nah, coba baca sejarah Nabi Ibrahim. Bagaimana itu kurikulum akal itu, sebagaimana dia menghadapi Namrud yang raja itu, bagaimana kokohnya Nabi Ibrahim, bagaimana logikanya tajam sekali dalam mengkonter kebatilan-kebatilan itu. Sudahkah generasi kita seperti itu lahirnya gitu? Pemuda-pemuda kita, bagaimana pikirannya ketika menghadapi kemungkaran, kebatilan, gimana dia tegas, tajam, logis dalam menghadapinya dan mengkonternya gitu, menolaknya gitu terhadap kemaksiatan, dan bagaimana yakinnya dia terhadap kebenaran Al-Quran dan hadis ini gitu. Bagaimana dia meyakinkan sholat itu dengan tajam logikanya. Ini ada di sejarah kita untuk panduan kita hidup di sini. Bapak Ibu sekalian, linusabbita bihi fuadak, ini supaya tegar. Ada ujian-ujian tegar umat Islam ini, bagaimana menghadapinya, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi perjuangan-perjuangan dan menasihati para sahabat-sahabatnya. Maka sahabat itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan lagi doa ya Rasulullah? Engkau doa itu kan langsung terkabul. Ini udah azab-azab kami ya Rasulullah, habis kami ini ya Rasulullah. Habis. Maka diciptakan oleh Rasulullah kaum-kaum terdahulu. Apa kamu sudah merasa kamu mendapat pertolongan, berhak mendapat pertolongan, padahal kaum-kaum terdahulu jauh siksaannya melebihi yang kalian terima hari ini? Maka Rasulullah nggak berdoa, dia ikuti aja alur kehidupan itu dan berjuang terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi contoh bagi kita gitu. Padahal ampuh sekali kan, kalau datang Abu Lahab, Abu Jahal, doa langsung terdepak. Datang siksaan ini, doa langsung terdepak. Kan makbul kan doanya. Datang orang menyiksa, doa Rasulullah, tidak jadi tersiksa. Bisa aja itu, tapi tidaklah menjadi model perjuangan. Rasulullah itu model, qudwah, bagaimana melaksanakan perjuangan, yakin terhadap kebenaran, mempertahankannya. Nah ini, dan sejarah Rasul kita luar biasa, dan itu salah satu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudahkah anak-anak perempuan kita, dia yang akan membimbing anaknya besok di rumah? Sudahkah punya kekuatan mentalitas, keimanan, keyakinan, cara mendidik anak seperti ibunya Nabi Ismail, istri Nabi Ibrahim ini? Kalau enggak lahir tuh generasinya. Kita setelah itu yang kuat. Maka perlu sistem pendidikan yang betul-betul melahirkan para ummahat yang betul-betul wawasan anak-anak yang mendidik generasi yang seperti terlahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar santai aja dia mendengar Nabi Ismail akan disembelih. Dia bilang,
kamu nggak pernah melihara anak, 15 tahun kamu tinggal, pulang-pulang mau bunuh anak. Bukan begitu dia. Saya yang membesarkannya, menghadapi maut setiap hari. Bukan begitu dia. Siti Hajar itu, Masya Allah, ini sejarah yang luar biasa. Itu ibu gimana itu pendidikannya. Pas anaknya itu ayah kamu, Nabi Ibrahim alaihissalam, udah ketemu sehari dua hari ketiga dia bilang, saya mimpi kamu harus disembelih. Santai aja dia, itu perintah Allah, laksanakan. Siti Hajar ketika ditinggal, apa katanya? Wahai Nabi Allah, ini apa nih kayak begini? Nabi Ibrahim tidak lihat lagi. Memang secara ini nggak sanggup dia meninggalkan seorang ibu dengan anak kecil di tengah padang pasir tandus itu. Terakhir dia tanya, Allahkah yang menyuruh engkau seperti ini wahai Ibrahim? Iya katanya. Kalau Allah yang suruh, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan anak saya. Wah, luar biasa. Itu sejarahnya, Pak. Harus menjadi inspirasi kehidupan pendidikan ibu hari ini. Harus menjadi inspirasi gitu. Supaya mustakbal kita, masa depan umat kita, generasi kita itu cemerlang dia. Seperti generasi Nabi Ismail alaihissalam. Mereka siap menghadapi syariat. Dan syariat kita tidak payah-payah, Pak. Tidak ada suruh bunuh anak, Pak. Sholat 5 waktu dengan perangkat-perangkatnya, tingkatkan dengan sunnah rawatibnya, puasa Senin Kamis, kalau yang sunat-sunatnya, qiyamul lail, tutup aurat. Tidak ada yang payah. Tapi itu beban memang. Kalau beban perlu kesiapan akidah, jiwa, hati. Bagaimana lahirnya? Ibunya dan ayahnya harus terlahir dari generasi yang yakin juga. Nabi Ibrahim dengan keyakinan penuh. Dan itu sejarahnya inspirasi betul bagi umat kita untuk khidmatul hadir. Hari ini kita membangun sistem pendidikan kita, mau formal, mau non formal, mau informal, bangun dengan sistem seperti ini. Karena inilah sejarah ini kita. Itulah agungnya, hasilnya jelas. Karena sejarah itu sebab akibatnya, hubungan kausalitasnya pasti gitu. Siapa yang melaksanakan pendidikan anak seperti pola yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar alaihissalam, anaknya Ismail alaihissalam, dengan basis nilai-nilai itu dikembangkan hari ini, pasti pasti terlahir generasi yang hebat itu. Karena kausalitas dia, hubungan sebab akibat sejarah itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak ada terjadi perubahan dalam sunnatullah itu. Dia bilang, pada saat ini siapa yang mengikuti pola pendidikan Nabi Ibrahim, Ismail dan keluarga kecil ini, maka dia ternyata tidak selamat hidupnya. Nah, ada itu. Dia hubungannya kausalitas sunnatullah yang sabit, yang tetap tidak berubah. Dan sebaliknya memang siapa yang bertentangan dengan pola ini, dia akan hancur dalam kehidupan generasinya. Di sini kita menarik khidmatul hadir kita, menata keluarga kita. Ya, itu informal namanya. Kalau 3 orang saja ya informal. Berunding dengan istri, dengan anak, berunding ini pendidikan kalian seperti ini. Arahkan terus. Dan itu sabit. Siapa yang melaksanakannya pasti hasilnya begini. Nah, ada itu. Saya sudah hebat-hebat terus hasilnya begini. Enggak, tuh, Pak. Pasti hasilnya itu. Ikuti aja pendidikan yang disampaikan oleh syariat ini, didorong dengan syariat ditambahan oleh Nabi Muhammad SAW, generasi terbaik para sahabat, kemudian generasi yang direkomendasi Rasulullah, qurun mufaddalah, 300 tahun itu lengkap dengan sistem pendidikannya. Kalau
sudah masuk kurun Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tinggal apa namanya, terima bersih aja kita lagi. Lengkap dengan sistem-sistemnya ada gitu. Tinggal pilih, ini kita laksanakan. Teknisnya ya sesuaikanlah dengan zaman sekarang. Tapi nilai-nilainya jelas gitu. Terpapar di hadapan kita. Semua, Masya Allah, sejarah-sejarah yang luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu sejarah yang disampaikan oleh dan dipilih langsung oleh Allah menjadi rukun agama kita. Ditambah lagi ibrahnya kan. Artinya ini, kalau sejarah saja tidak kita laksanakan, berarti kita tidak dapat sunnatullahnya dan tidak dapat ibrahnya. Apalagi dia sudah menjadi rukun Islam. Kita gagal gitu dalam keislaman kita, tonggak. Artinya pilar-pilar Islam ini, salah satu pilar Islam ini dengan haji, ibadah haji ini, kita akan, Masya Allah, kita akan runtuh, goyah keislaman kita. Dan ini belum lagi sejarah korban tadi, Bapak Ibu. Itu menjadi syariat bagi kita. Untuk hadir kita, bagaimana kita ta'zim terhadap syiar-syiar Allah ini. Zalika wa man yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Dari sejarah Nabi Ibrahim itu, kita disuruh kibas kambing atau kerbau 7 ekor. Ada kalau kita balik, Masya Allah, nilainya sama pengorbanan. Betapa murahnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad ini. Coba kalau dilanjutkan Nabi Ibrahim sembelih anak, wah itu mungkin kacau kita hidup dunia ini, Pak. Lahir anak dari 3 orang sembelih 1, mungkin jungkir balik kita menerima syariat. Diganti sama Allah dengan bizibhin azim, dengan syariat korban kambing, kerbau. Masih remeh juga, karena kita basis sejarahnya tidak kita pelajari, maka kita santai-santai kadang. Kalau santai tidak ada ta'zim. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah wal budna min sya'airillah. Hewan ternak itu yang kita korbankan itu jadi syiar Allah itu. Kalau kita tidak ta'zim, tidak membesarkan, mengagungkan ini, bahaya kita, Pak. Zalika min taqwal qulub. Kalau itu takwa kita. Dan itu sejarahnya diberikan oleh, supaya ringan dia kita baca sejarahnya. Masih ada beberapa hari lagi menerima pendaftaran, kata pengurus tadi. Ta'zim kita terhadap syiar ini, karena dia di samping dia sejarahnya luar biasa dan dia rukun di agama kita. Itu yang ditinggalkan oleh Allah bagi yang tidak berangkat haji, tapi kita ikut dalam syiar haji ini, rukun ini, dengan korban ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, hidayah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.